Oke, terima kasih. Mas Haryo, kita sudah ada webinar hari ini, kita lagi ya. Kalau pengen tahu sebenarnya hari ini kita bahas apa, kalau di topiknya ini muda, bijaksana, tua, bahagia ya. Tapi ini nanti saya akan lebih banyak membahas mengenai bagaimana kita merencanakan hari tua ya. Di sini saya mau sapa dulu nih teman-teman. Mungkin kalau yang malu videonya di ini suaranya aja nggak apa-apa supaya saya bisa tahu teman-teman di sini ya. Ada Bu Julia Dwi Asti. Halo Bu, apa kabar? Suara saya jelas ya? Video di on aja dulu semuanya deh, biar. Oke. Kemudian ada Pak Evan. Halo Mas Evan, apa kabar? Ya. Kemudian ada Pak Yudo ya. Pak Yudo. Terima kasih Pak sudah join. Kemudian ada adik saya dari Salatiga juga join, Banu ya. Halo Banu. Terus ada teman kuliah saya waktu S2 di UI ya, Anggi ya. Anggi ini juga sering sharing saham juga. Halo Anggi ya. Kemudian ada mungkin Nilak Baria. Selamat datang ya. Saya akan singkat aja. Ini lebih banyak sharing ya. Ini bukan ngajarin. Cuman saya sebenarnya senang kalau pesertanya dikit. Kalau pesertanya banyak, kemarin waktu webinar pernah pesertanya ada 100, itu agak susah. Nah, jadi untuk pertama saya minta tolong untuk mengisi kuesioner ya. Saya akan bagikan kuesioner sebentar ya di chat. Nanti silahkan diisi terlebih dahulu supaya saya bisa tahu sejauh apa teman-teman sudah menyiapkan keuangannya masing-masing. Saya akan bagikan di chat. Ini ada Google Form. Nah, sudah terima semua ya. Nah, tolong diisi, itu ada kuesioner itu. Dan nanti kita akan bahas langsung hasilnya. Di bagian chatting ada kuesioner, ada 5 pertanyaan, pilihan ganda ya. Ini nanti kita mau tahu aja mapping peserta hari ini. Monggo, coba itu ada linknya bisa diklik sebentar. Saya beri waktu 3 menit ya. Nggak pakai lama ini mah, dia nggak klik inian doang. Sambil saya buka materi dulu. Buat Oke. itu yang baru gabung, Mbak Sinta, yang baru gabung mungkin bisa dicek chat room. Ada ini, ada Google Form yang mungkin bisa diisi. Diklik dulu di chat room, itu ada Google Form yang perlu diisi. Jadi Mas Julius bisa metakan lah kira-kira kita arahnya mau kemana. Oke. Ya, ada beberapa pertanyaan, silahkan diisi dulu supaya nanti saya bisa tahu gambaran sejauh apa kondisi. Saya nggak nanya saldonya tabungan berapa ya. Ini lebih ke pertanyaan umum, apakah sudah menyiapkan atau belum. Sementara ini baru 1 responden yang udah masuk. Oh, sudah ada 3. Jadi kita masih nunggu lagi yang belum. Ya, udah ada 4. Oke, sudah ada 5. Yang belum siapa ya? Belum, Mas. Pak Yudo, Pak Yudo udah ya. Oke. Saya bahas dulu ya.
Sebentar, ada yang chatting. Oke, saya sudah. Oke, kita bahas sebentar ya. Pertanyaan pertama tuh tadi saya menanyakan, sudahkah Anda menghitung berapa besar dana pensiun Anda? Ini sesuai ekspektasi saya ya. 80% itu belum menghitung. Nah, jadi nanti yang beruntung saya akan bantu hitung nih. Oh, ini baru saja masuk lagi nih. Mas Hari juga ikut. Jadi ada hampir 70% yang belum pernah menghitung dana pensiun. Berarti materi ini kepake karena nanti ini akan diajarin cara menghitungnya. Kemudian yang kedua, apakah sudah mengalokasikan dana pensiun baik untuk pribadi dan pasangan kalau punya pasangan ya. Kalau nggak punya ya nggak apa-apa. 70% juga belum. Jadi yang sudah baru sepertiga atau 30%. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Anda sudah memiliki asuransi kesehatan? Nah, ini 50-50 nih. Sebagian sudah, sebagian belum. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah Anda sudah berinvestasi? Nah, ini yang luar biasa nih. Ternyata 83% sudah berinvestasi. Hanya 16% yang belum. Oke. Dan yang terakhir, jika Anda diminta mempersiapkan dana pensiun, Anda akan investasi di mana saja. Nah, ini yang menarik. Ternyata 75% mengatakan bahwa akan berinvestasi di deposito. Kemudian 25% itu akan diinvestasikan di properti. Ya. Oke. Oh, sorry, 75% berinvestasi di saham ya, bukan deposito, warnanya hampir sama. Kemudian 25%-nya properti. Jadi sebagian besar ngomong bahwa mereka akan berinvestasi di saham. Oke, nah kenapa saya perlu memetakan ini supaya teman-teman tahu bahwa sebenarnya kalau saya juga melakukan survei di tempat lain, jawabannya hampir sama. Dan itu ternyata hampir sama dengan survei-survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga besar. Nah, ini topik kita tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Hari. Nama saya Julius Kurniawan. Kebetulan saya punya izin atau lisensi namanya CFP. Jadi bukan California Fried Chicken, bukan. Tetapi ini Certified Financial Planner. Nah, apa itu CFP? Itu seperti kayak kalau dokter itu ada gelarnya. Nah, ini dokter keuangan gitu ya. Nah, makanya saya senang sekali untuk sharing. Sebagian besar sharing saya sebenarnya lebih ke investasi. Cuman karena ini kita mau bahas dana pensiun, jadi mau nggak mau saya buka buku lagi. Belajarnya udah 10 tahun yang lalu, jadi udah agak lupa. Tapi untungnya file-filenya masih ya. Sekarang saya bekerja di salah satu sekuritas, Maybank Kim Eng. Nah, tadi survei dana pensiun sudah ya. Ternyata 70% mengatakan belum mempersiapkan dana pensiun dan belum mengalokasikannya. Nah, sudah tahu kan ini siapa ya? Ini Tom Cruise. Usianya berapa, Bapak Ibu? Usianya 58 tahun. Tapi awet muda ya. Si Tom Cruise ini makin sukses, bahkan dia nanti katanya mau syuting film di luar angkasa. Minta tolong sama si yang foundernya Tesla itu. Ya, nanti kita lihat. Nah, apakah nanti suatu saat kalau usianya 58 ini Anda akan wajahnya fresh seperti ini ya. Kalau kita lihat wajah Tom Cruise yang fresh seperti ini, nampak-nampaknya dia
udah nggak mikirin tuh dana pensiun, ya. Dari penghasilannya aja sudah begitu banyak ya. Atau mungkin Anda pengen ini yang cewek ya. Ini usianya hampir 50 tahun ya. Ini 50 tahun atau 52 saya lupa. Sofia Lajuba ya. Ini sebagai contoh aja ya. Kita yang pertama goalnya itu adalah meskipun namanya tua itu pasti ya, menjadi tua itu pasti. Tapi menjadi dewasa katanya itu pilihannya. Jadi ini saya mau ngomongin bahwa seperti apa sih nanti kita mungkin ada yang sudah umurnya 50, nanti bentar lagi 55, atau mungkin masih ada yang muda, masih umur 25 tahun. Nah, usia tua itu menjadi pasti. Suatu saat nanti akan datang waktunya. Nah, tinggal pada saat nanti pensiun, kondisi kita itu lagi susah atau lagi senang. Nanti kelihatan dari kerut-kerut wajahnya. Kalau si Tom Cruise ini meskipun usianya hampir 60 tapi tersenyumnya lebar. Ya, berarti mungkin nggak mikirin KPR kayak kita ya. Atau nggak mikirin kartu kredit gitu. Nah, ini ternyata surveinya juga hampir sama dengan yang ada di kenyataan. Ini tahun 2019, HSBC itu mengadakan survei terhadap 1.000 orang lebih, dan ternyata per Februari 2019 itu ada jumlah pekerja itu ada 129 juta. Jadi total penduduk kita kan sekitar 260 juta ya. Jadi hampir separuhnya itu bekerja. Tetapi yang memprihatinkan hanya sebesar 3,6% atau 4,6 juta yang sudah bergabung di dana pensiun. Ini bisa aja dalam itu kan ada yang namanya JHT atau jaminan hari tua. Jadi kalau yang kerja itu biasanya diikutkan DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan. Nanti gaji kita akan dipotong 5,7% untuk dimasukkan di dana pensiun. 5,7% itu 2% dibayar kita ya. 2%-nya dibayar kantor, 3,7-nya dibayar oleh karyawan, seperti itu. Nah, jadi ternyata trennya ini juga nggak berubah banyak dari tahun ke tahun. Dari 2015 sampai 2018, angka peserta dana pensiun itu masih rendah. Ya, jadi kalau menurut survei, itu pengennya 2 dari 3 orang Indonesia di usia kerja ingin pensiun nyaman. Jadi kita kalau masih kerja pengennya kayak Tom Cruise tadi. Tetapi kenyataannya, jadi antara harapan dan kenyataannya berbeda. Jadi hanya 1 dari 3 orang yang sudah siapkan dana pensiun setiap bulannya. Nah, terus akibatnya apa? Yang pertama menjadi beban untuk anak. Ya, jadi kalau kita lihat hampir rata-rata orang tua kita atau kakek nenek kita itu sebagian besar tinggal bersama anak. Nah, tapi kalau di luar negeri trennya udah beda. Ini sebagian besar mereka tinggalnya di rumah jompo gitu. Nah, kan kasihan ya. Kadang kalau di Indonesia kebudayaannya mungkin nggak tega kalau taruh orang tua atau kakek di rumah jompo. Tapi kalau di luar negeri, itu ketika anak sudah selesai kuliah, itu biasanya mereka akan tinggal sendiri, lepas dari orang tuanya. Jadi ketika orang tuanya sudah tua pun juga nggak ngikut anak. Jadi agak ada perbedaan kebudayaan di situ. Kemudian apa? Sebagian besar mengatakan mereka akan kembali untuk bekerja lagi. Nah, selanjutnya ini masih lanjutan yang tadi ya. 2 dari 3 orang Indonesia di usia bekerja mengharapkan masa pensiun yang nyaman, kenyataannya hanya 1 dari 3. Ini salah satu riset
namanya The Future of Retirement yang dikeluarkan oleh HSBC. Nah, kemudian fakta yang selanjutnya, 9 dari 10 ragu-ragu tidak memiliki dana untuk pensiun yang nyaman. Terus 8 dari 10 artinya mayoritas ya, itu mereka takut akan biaya kesehatan yang meningkat. Terus 8 dari 10 khawatir akan kehabisan dana saat pensiun. Dan 6 dari 10 atau 60%-nya mereka khawatir terlalu bergantung kepada keluarga atau kerabat. Jadi kita lihat bagaimana ketika orang disurvei itu mereka banyak kekhawatiran pada saat pensiun. Tetapi yang aneh, meskipun mereka khawatir, tetapi kok masih sedikit juga yang mengalokasikan dananya untuk pensiun. Ya, jadi kalau selama dulu saya ambil modul financial planner, itu salah satu hal yang saya suka takutkan, itu sebenarnya bukan materi saham atau materi investasi atau materi asuransi. Tapi yang paling menakutkan ini materi dana pensiun. Kenapa? Ketika saya menghitung angkanya untuk saya sendiri, waduh, langsung kayaknya bawaannya pengen pingsan aja deh. Karena angkanya itu bikin menakutkan. Tetapi apapun hasilnya itu merupakan kenyataan yang mau nggak mau nanti kita hadapin. Jadi meskipun kita menyangkalnya sekarang, itu nanti juga akan kita hadapin. Kenapa? Pertama karena perilaku kita. Ya, kalau misalkan pengeluaran bulanan kita anggap 10 juta, ya nanti akan cenderung seperti itu berulang-berulang terus sampai kita tua. Ya, bahkan yang lebih parah, sebagian besar namanya pengeluaran itu akan meningkat. Jarang ada yang bisa mengecil. Apalagi orang kalau sudah terima gaji makin besar, biasanya pengeluarannya atau gaya hidupnya ini makin meningkat juga. Jadi di sini harus diwaspadai. Ya, terus di sini dikatakan 3 dari 4, berarti 80% orang Indonesia itu mengatakan mereka berharap ada bantuan finansial di masa pensiun dari anak-anaknya. Ini kondisi orang Indonesia ya, bukan di luar negeri. Nah, kalau yang keluarganya anaknya ada 10, ya mungkin beruntung ya. Jadi minggu ini nanti di anak nomor 1, minggu depan di anak nomor 2, pindah-pindah gitu tinggalnya. Tapi kalau anaknya cuma 1, terus susah diatur, terus nggak kerja, maunya ikut orang tua terus ya gimana gitu, susah. Jadi itu perlu dibahas juga. Nah, ini orang-orang yang disurvei ketika mereka pensiun, mereka akan ngapain aja pada saat masuki usia pensiun. 54% mengatakan mereka akan wira swasta. Terus 29% itu mereka akan mengambil dana tabungannya, 25% akan kembali bekerja. Ya. Kalau kita pergi ke Singapura ya, atau mungkin pergi ke Malaysia, terus kita pergi ke food court, itu kita lihat ya, yang bagian bersih-bersih meja, kursi, yang ngepel, nyapu, itu orang-orang tua yang usianya di atas 60 tahun. Jadi masalah ini tuh bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia, bahkan termasuk di Amerika. Ya, di Amerika itu kalau di kita ada JHT, di luar negeri itu Amerika ada namanya IRA. Itu persiapan retirement-nya mereka. Jadi ketika terjadi krisis COVID ini, mereka was-was. Kenapa? Karena banyak perusahaan DPLK-nya mereka itu yang sekarang ini lagi banyak rugi investasi sahamnya. Nah, padahal mereka berharapnya kalau diinvestasikan di saham, di obligasi, uang pensiunnya kan bisa meningkat. Tetapi karena ini lagi ada goncangan ini, itu dikhawatirkan akan mempengaruhi hasil investasi di pensiunnya ini. Nah, ini pun terjadi di negara kita. Kalau teman-teman baca Quran atau TV akhir tahun kemarin, itu orang meributkan mengenai asuransi Jiwasraya.
ya. Dan ternyata yang bermasalah itu bukan hanya Jiwasraya saja, tetapi banyak asuransi lain. Bayangkan orang-orang, Asabri pun juga ya, salah satu asuransi yang cukup besar, itu ternyata pengelola dana pensiunnya itu tidak bijak di dalam menaruh uang pensiun kita, orang-orang pesertanya. Ya, jadi mereka terancam kerugian. Nah, ini yang perlu diwaspadai juga ketika nanti kita memilih DPLK. Jangan asal pilih. Kenapa? Kita udah capek-capek ngumpulin uang untuk disiapkan di hari tua kita. Ternyata nanti pada saat di hari tua, DPLK-nya nggak bisa membayar. Pak, mungkin nggak terjadi? Mungkin saja. Ya, kan nggak dijamin. Sekarang kalau teman-teman ingat cerita Jiwasraya, itu ada hampir 500 orang Korea yang menaruh uangnya di Jiwasraya, itu mereka pusing. Kenapa? Karena itu tabungan mereka di hari tua, dan mereka sudah usia 50-an, mereka waktu itu masuk melalui bank ya. Terus ternyata pada saat pencairan mereka nggak bisa mencairkan. Jadi bayangkan kita sudah berpikir, wah ini uang saya aman ditaruh di bank, terus diinvestasikan untuk pensiun. Ternyata nggak bisa dicairkan. Ya, jadi apa kata dunia gitu. Ya, jadi lanjut lagi. Ini orang-orang akan kembali bekerja, kemudian ada yang kalau punya properti, 19% mengatakan mereka akan menyewakan propertinya, kemudian ada yang bilang menjual barang. Nah, ini yang menarik. Ternyata ada beberapa orang yang mengatakan mereka menunggu dukungan pemerintah. Ya. Jadi pasrah aja. Siapa tahu pemerintahnya bantu. Gitu. Nah, ini juga survei juga di salah satu seminar mengenai persiapan pensiun. Jadi, jika nanti tahun 2035 ada bantuan langsung tunai per orang 300.000, itu disurvei, itu 1%-nya mengatakan pendapatannya lebih baik daripada setelah pensiun. Tapi yang menarik yang di bagian paling bawah itu sebagian besar dari mereka mengatakan apa? 5% akan bekerja kembali, kemudian 12% bilang akan bangkrut, kemudian 49% bergantung pada anak. Jadi poinnya ini adalah hampir sebagian besar masyarakat kita ketika nanti pensiun akan bergantung pada anak. Nah, kita sekarang tugasnya anak-anak, kalau sekarang kita masih punya orang tua, nanti berarti siap-siap orang tua itu akan bergantung kepada kita. Jadi ini sebagai bakti kita nih, itu makanya disebut kita ini generasi sandwich ya. Generasi sandwich itu dulu tahun 81 itu ada seorang perempuan yang meneliti mengatakan bahwa pada saat itu banyak perempuan-perempuan yang masih harus bekerja untuk orang tuanya supaya di usia tuanya nggak sakit-sakitan. Tetapi pada saat yang bersamaan itu mereka juga harus memikirkan anaknya yang sedang mulai besar, sedang bertumbuh, mulai sekolah, masuk sekolah dan lain-lainnya. Itu kenapa dikatakan generasi sandwich gitu. Nah, ini menurut data OJK pun juga sama ya. Literasi itu berarti pengetahuannya tentang. Jadi ada yang namanya literasi, ada yang namanya inklusi. Literasi itu berarti oke, mereka tahu nih. Tapi kalau inklusi itu berarti mereka praktek gitu ya. Jadi literasinya itu hanya 10,91%. Jadi sebagian besar mereka nggak tahu kalau misalkan saya punya uang, terus mau siapin dana pensiun ditaruh di mana tuh mereka nggak ngerti. Gitu. Nah ini juga survei juga nih. Bahkan sampai Sri Mulyani tahun 2018 atau 2019 bilang, hei anak muda, generasi milenial, kamu jangan terlalu banyak ngopi. Apalagi nanti kamu baru nyiapin dana pensiun 2 tahun sebelum kamu pensiun. Nah, itu makanya Sri Mulyani pun bahkan menegur. Karena ini hasil survei beneran. Jadi mereka itu, bahkan termasuk saya juga ya, nanti
entah sehari sekali atau sehari 2 kali itu ngopi. Ya. Dulu toko kopi itu kan sedikit ya, sekarang banyak sekali. Bahkan kemarin aja baru-baru ini Kopi Kenanga aja dapat funding lagi cukup besar gitu ya. Jadi bayangkan investor gede aja ngelihat bisnis kopi ini untuk orang Indonesia menggiurkan sekali. Ya, jadi hati-hati kita ini kalau dikit-dikit ngopi itu nanti takutnya pada saat usia tua kita udah nggak bisa ngopi lagi gitu. Diabetes, Mas. Karena duitnya nggak cukup gitu. Oke. Nah, ini siklus kehidupan kita ya. Jadi kalau kita masih habis lulus sekolah usia 20-25 itu kita mulai berkarir. Terus habis berkarir kita akan punya pasangan, suami atau istri. Terus habis itu nanti usia 30, 40 kita akan punya anak. Pada saat itu anak kita akan mulai disekolahin. Terus nanti pada saat kita usia 50-an, anak kita sudah mulai lulus sekolah. Ada yang mungkin udah kuliah, atau ada yang bahkan mungkin baru lulus SD, SMP, SMA. Kebetulan ini terjadi di kantor kami ya. Saya sering menghadapi karyawan-karyawan yang curhat mengenai kondisi keuangan. Ya, sebelum mereka ke human resources, mereka nemuin saya dulu. Jadi ini ada kasus nyata, ada bapak-bapak, ya namanya saya nggak sebutin ya, usianya 52 tahun, ya anaknya itu punyanya ada 3 anak, ya baru satu apa namanya, yang paling besar itu dia SMA, kemudian yang masih kecil itu baru kelas 5 SD, kelas 6 SD. Nah, pada suatu ketika si karyawan ini dia terkena sakit jantung dan harus masuk ke rumah sakit. Nah, kemudian setelah beberapa kali dia lakukan pemeriksaan di rumah sakit, apa yang terjadi? Ternyata asuransi kesehatannya itu sampai excess. Jadi dia datang ke saya minta tolong supaya kelebihannya asuransi ini dia bisa cicil melalui gajinya. Nah, terus saya tanya, oke, kita akan ajukan cicilannya, berapa lama dia cicil? Cicilannya itu selama kurang lebih setahun. Ya, jadi padahal di kantor kita sudah pakai BPJS, juga sudah pakai asuransi swasta juga, cuman kurang. Terus saya tanya, terus dengan kondisi dia sekarang ini, setelah dia operasi jantungnya, itu kan kondisinya nggak bisa seperti normal lagi. Terus dalam waktu kurang lebih 3-4 tahun lagi, dia harus pensiun. Padahal anaknya itu yang paling kecil masih kelas 5-6 SD. Nah, mungkin kalau kita sudah belajar perencanaan keuangan, kita mikirin atau bayangin aja kita pusing. Cuman ini karyawan saya ini nggak pusing. Saya nggak tahu juga ya. Mungkin dia belum belajar mengenai biaya pensiun ini. Jadi dia berharapnya nanti ketika dia sudah pensiun mungkin dia bisa kerja seperti biasa. Padahal kan fisik pertama tidak mendukung. Yang kedua kalau dia mau ngelamar kerja kan juga nggak mudah seperti itu. Nah, pada saat usia 55 ke atas, orang berharap pensiun dan idealnya kalau kita nonton film-film itu, pada saat kita pensiun, kita jalan-jalan keliling dunia sama pasangan kita, terus kita nggak mikirin apa-apa yang lain. Nah, itu kan idealnya pengennya kita ya. Nah, ini buat yang PNS juga, saya nggak tahu di sini ada PNS juga nggak? Nah, itu mungkin sebagian besar kalau saya ketemu ngobrol sama orang PNS, mereka mengatakan bahwa tenang aja kan nanti uang pensiun dari pemerintah ya cukup gitu ya. Tapi kita lihat aja nih, kalau kita lihat golongan yang paling kecil itu maksimalnya ada angka maksimal ya. Ini diambil tahun 2019 ya, bulan Februari.
itu maksimalnya 1,6 juta per bulan. Sekarang kalau tinggalnya mungkin kayak saya di Salatiga 1,6 juta ya masih bisa ya dipas-pasin ya. Tapi kalau tinggalnya kayak di Jakarta, belum lagi tadi anaknya masih kecil. Nah, itu gimana kita nyiapinnya? Apakah cukup? Atau mungkin kalau yang golongannya agak besar, golongan 4, itu uang pensiunnya 4,2 juta. Yaitu pertanyaannya apakah cukup? Belum kalau nanti sakit dan lain-lain. Oke, jadi ini untuk sekadar gambaran aja dari hasil survei. Nah, terus ada beberapa kesalahan ya. Ini balik lagi ke milenial ya. Saya lihat di sini juga ada beberapa milenial. Apa yang membuat mereka sengsara di masa tua? Yang pertama adalah biasa menunda. Nanti aja lah kalau gajinya udah di atas 10 juta. Atau nanti aja kalau penghasilannya udah stabil, baru nyiapin dana pensiun. Atau ada yang mengatakan, ya kalau anak muda kan ada istilah YOLO ya, you only live once ya. Kamu tuh cuma hidup untuk sekali, jadi ngapain mikirin nanti, mendingan sekarang senang-senang dulu, kayak gitu. Atau juga salah satu penyebabnya mereka malas berinvestasi. Jadi biasanya investasinya kalau nanti dapat THR, dapat bonus ya baru investasi. Tapi kalau disuruh investasi bulanan kamu rajin investasi, mereka nggak mau tuh. Terus juga mereka sering tidak memperhatikan kredit. Sekarang ini godaannya cukup besar karena banyak aplikasi ya lewat handphone. Meskipun kita di rumah nggak ngeluarin duit, tetapi saldo kita bisa berkurang terus karena sekarang ini godaannya lebih banyak. Jadi kalau kita nggak bisa mengontrol itu, yang work from home ini juga waspada. Nanti dompetnya bisa bocor halus gitu ya. Nah, kita mau tahu terlebih dahulu. Kalau dari sisi pengeluaran, itu menurut survei, itu orang-orang Indonesia itu sebenarnya setiap bulan itu membelanjakan uangnya itu di mana sih? Yang paling besar 24% itu di makanan dan minuman. Kemudian 19% di sewa listrik dan air, 17% pakaian dan hiburan. Terus juga ada di situ produk kebutuhan rumah tangga elektronik 8%. Kemudian ada yang mereka mengatakan 5%-nya untuk orang tua dan sebagian untuk sedekah. Nah, ini kan rata-rata orang. Tapi kadang ada juga yang makanan, minuman sampai 50%, atau mungkin cicilannya ada yang terlalu besar. Nah, kita harus tahu kebiasaan kita masing-masing. Caranya gimana? Sebisa mungkin kita harus tahu rata-rata pengeluaran kita pribadi maupun keluarga. Harus dicatat ya. Ini paling penting, dicatat. 30 hari mencatat pengeluaran. Bahkan termasuk bon-bon kecil-kecil apa kalau bisa dicatat. Karena itu sebagai gambaran kita, perilaku kita itu akan cenderung berulang terus. Jadi supaya kita tahu, oh setiap bulan itu pengeluaran saya sekian. Nanti pada saat pensiun, mungkin anak kita udah besar, berarti nggak ada pengeluaran. Tetapi gaya hidup kita apakah berubah? Belum tentu. Dulu saya pernah ketemu, waktu saya tugas di Makassar, ada bapak-bapak, dia pensiun dari salah satu bank yang cukup besar, terus pada saat dia pensiun, apa yang dia lakukan? Dia beli motor Moge, terus datang ke kantor, nunjukin Moge-nya yang baru. Dalam hati saya ini habis terima uang pensiun langsung dibelikan Moge gitu. Saya nggak tahu itu uang pensiunnya akan bertahan berapa lama. Nah, ini permasalahan di dana pensiun itu kita simulasi aja ya. Misalkan kita pensiun usia 55. Nah, itu kan ada yang namanya harapan hidup. Harapan hidup di negara kita, menurut survei terakhir tahun 2019, itu pria itu rata-ratanya di usia 67 tahun. Ya, meskipun ada yang usianya sampai 80 tahun, 90 tahun, tetapi secara rata-rata di Indonesia itu
usia atau harapan hidup itu sampai 67 tahun. Sedangkan perempuan itu lebih tinggi malahan. Di Indonesia itu disurvei, usia perempuan itu bisa sampai 71 tahun. Nah, artinya apa? Kalau saya pensiun di usia 55, terus anggap saja nanti harapan hidup sampai ya saya buletin ya 70 tahun. Berarti ada 15 tahun sejak saya start pensiun. Nah, selama 15 tahun itu, uang pensiun kita itu harus cukup. Kebanyakan orang terima uang pensiun. Ya, dulu saya pernah diceritain teman saya, dia terima uang pensiun 1,5 miliar. Terus apa namanya? Dia nggak berinvestasi, dia nggak punya bisnis, cuman dia taruh uang dia di deposito. Coba kita hitung, kalau seandainya pengeluaran dia 10 juta per bulan, terus uang apa namanya pensiunnya 1,5 miliar, itu kan kita bisa hitung berapa lama uang pensiunnya itu habis, gitu, ya. Jadi kalau misalkan sebulan 10 juta, berarti setahun 120 juta, berarti 5 tahun itu 600 juta. Kalau kalau 10 tahun berarti 1,2 M. Berarti kurang lebih 10 tahun lebih dikit. Nah, nanti sisanya 5 tahunnya itu ya dia akan kesulitan kalau hanya menghabiskan uang pensiun gitu. Jadi kita mulai bisa hitung-hitung. Itu kan untuk pribadi dia, belum nanti untuk pasangannya. Nah, terus ini data inflasi ya di Indonesia dari 2009 ke 2019. Itu di kisaran 4-5% rata-ratanya. Ya, meskipun data inflasi 3%, tapi kalau kalau kita lihat dalam kenyataan kita suka kaget. Uang sekolahnya naik lebih dari 10%. Terus biaya-biaya juga lebih dari apa namanya? Lebih dari 5%. Jadi biasanya saya kalau ngitung di kalkulator perencanaan keuangan itu asumsi inflasi itu saya hitung biasanya 10% per tahun. Nah, ini tadi saya lagi buka-buka website, terus saya nemu iklan ini gitu. Sebenarnya sekarang banyak sekali ya yang melakukan financial check up. Ini salah satu langkah yang teman-teman bisa lakukan. Cari yang gratis juga bisa, ya. Itu kalau kita pergi ke Prodia, misalkan kita mau cek kesehatan kita, ya. Itu kan kalau yang biasanya rajin itu setahun 2 kali ya. Tetapi masyarakat kita hampir jarang ada yang melakukan financial check up, ya. Padahal itu penting juga untuk mengetahui kondisi kesehatan keuangan. Apalagi kalau orang-orang yang mau menikah, usahakan melakukan financial check up dulu buat pribadi dan juga pasangannya supaya tahu pada saat nanti mau menikah itu sudah sehat belum. Terlambat nggak apa-apa, dibandingkan nggak sama sekali. Ya, ini kebetulan iklannya Finansialku ya. Finansialku itu salah satu website, saya bukan promosi, cuman ini salah satu referensi aja. Nah, nanti hasilnya kurang lebih kayak gini. Ini contoh hasil kalau kita dilakukan financial check up itu seperti apa. Misalkan, oh rasio tabungannya rendah apa tinggi ya. Jadi kayak kalau kita cek kesehatan aja, oh gulanya ini rendah apa tinggi, terus kolesterolnya ini sehat apa enggak. Nah, nanti kalau enggak sehat kita harus minum obat apa. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi kita bisa lihat apakah cicilan kita ternyata terlalu besar, terus nanti membahayakan keuangan kita dan seterusnya. Ini bisa dilakukan sekarang sudah mulai banyak yang membuat financial check up. Jadi silahkan dan pada saat lakukan financial check up ya jangan ditutup-tutupin. Kuncinya harus jujur. Punya utang berapa, punya uangnya berapa juga harus dikasih tahu. Ya. Nah, ini salah satu contoh ya DPLK yang ada di Bank BRI ya. Jadi kalau ke websitenya BRI itu mereka tunjukkan ini. Oh ada namanya DPLK BRI Pasar Uang, DPLK BRI Saham dan seterusnya.
Jadi kadang kita sebagai konsumen, sebagai nasabah bank, itu kita hanya taunya kadang cuma produk tabungan gitu. Nah, padahal di bank itu banyak yang ditawarkan, salah satunya di PLK ini. Salah duanya juga investasi, seperti contohnya obligasi, kayak gitu ya, obligasi retail. Dulu kan obligasi, orang berpikir, punya obligasi itu mahal, minimal 1M. Sekarang enggak, obligasi itu 5 juta juga udah bisa. Itu kan lebih tinggi daripada deposito. Deposito paling 5%, kalau obligasi bisa 7%, 8% ya. Biasanya pemerintah kalau ngeluarin obligasi dia akan lebih tinggi dibandingkan deposito. Terus kalau ada yang ngomong, Pak, saya ditawarin deposito nih Pak 11% sama BPR. Ya, kalau BPR kan nggak dijamin. Nanti kalau ada apa-apa, ya, kalau kita aja punya deposito cuman dijaminnya 2 miliar aja. Jadi harus memperhatikan hal-hal itu. Nah, langkah yang pertama untuk mempersiapkan dana pensiun itu menghitung kekayaan bersih. Nah, jadi ini seperti perusahaan. Kalau perusahaan itu biasanya ada yang namanya aset dan ada yang namanya hutang. Ini saya kasih contoh, nanti kalau ada yang mau, silahkan di chat. Alamat emailnya udah ada ya, jadi nanti saya kasih link aja. Nanti saya akan bagikan Excel yang saya akan tunjukkan ini. Tapi sebelumnya kalau mau tanya, silahkan saya sambil buka materi dulu. Ada yang mau bertanya mungkin? Kalau yang mau bertanya langsung bisa di-unmute, habis itu ngomong langsung atau lewat chat. Kalau mau nulis juga monggo, silahkan. Kita akan buka. Ini kebetulan saya dulu juga pernah ikut kursus juga ya. Jadi ini salah satu yang saya dapat di kursus, itu namanya kalkulator keuangan. Saya akan sharing. Nah, jadi langkah untuk menghitung kekayaan bersih itu caranya gini. Jadi kita nggak perlu ngitung tiap hari ya. Kita cukup ngitung aja setahun sekali kayak perusahaan ngeluarin laporan tahunan gitu. Nah, lakukan aja setahun sekali. Syukur-syukur kalau mau deket kita ngumpulin laporan pajak atau SPT itu kan biasanya kita harus tahu berapa harta kita dan juga berapa hutang kita. Jadi nanti diisi nih. Contohnya misalkan, kita punya cash yang di tangan kita simpen di rumah itu berapa, yang di bawah bantal dan seterusnya. Nah, terus kita punya tabungan berapa di bank apa aja, kemudian depositonya berapa. Jadi pada saat nanti melakukan financial check up, itu yang akan ditanyakan oleh si konsultannya itu salah satunya ini. Bahkan sekarang sudah ada beberapa perencana keuangan yang sudah pasang tarif mahal ya. Ada teman saya punya kantor perencana keuangan itu bahkan untuk ngitung seperti ini itu mereka harus mengeluarkan uang 10 juta rupiah per klien gitu. Tapi nanti kita akan dapat secara lengkap analisanya gitu. Nah, itu di sini misalkan kita punya aset investasi dimasukkan semua, misalkan reksadana pasar uang dan seterusnya. Ini kalau di laporan keuangan kan biasa ada di sebelah kiri ya. Kemudian ada yang namanya tadi aset lancar ya. Aset lancar itu berarti kita akan mudah untuk mencairkan. Jadi prosesnya cepat. Tapi ada yang namanya aset tidak lancar ya. Contoh misalkan rumah, tanah itu kan nggak bisa dijual langsung hari ini juga. Butuh waktu gitu. Nah, itu kita catat semua. Nah, setelah semua dihitung, itu kita tahu berapa total aset kita. Ya kalau sudah berpasangan ya aset pasangannya juga dimasukkan sekaligus juga. Nah, itu makanya ada istilah kita itu perbanyak aset kita selagi kita masih muda. Supaya nanti pada saat kita sudah tua, aset kita itu yang bekerja untuk kita. Bukan kita yang bekerja untuk uang, tetapi aset yang bekerja untuk kita. Jadi kalau misalkan, saya belum punya reksadana, mulai sekarang beli reksadana. Saya belum punya deposito, mulai sekarang. Misalkan contohnya seperti itu. Nah, terus kewajiban.
kewajiban itu ada di sebelah kanan ya biasanya. Itu semua kewajibannya juga dicatat. Oh, punya kartu kredit, punya utang pribadi, mobil, dan seterusnya. Setelah itu, jumlah asetnya dikurangi dengan total kewajiban. Kalau jumlahnya masih positif, berarti keuangan Anda sehat. Nah, ini baru step pertama. Tetapi kalau di sini kekayaan bersihnya udah minus, nah harus hati-hati. Kenapa? Karena nanti akan mengganggu rasio-rasio yang lain. Nanti mau investasi juga susah, mau nyiapin dana pensiun susah, nyiapin dana darurat juga susah. Jadi pastikan net worth atau kekayaan bersih ini sehat dulu, karena ini langkah pertama. Memastikan ini ada istilah kan lebih besar pasak daripada tiang. Nah, ini sebenarnya kuncinya di sini. Asetnya harus lebih besar dari kewajiban. Kalau kewajibannya lebih besar, nah segera tobat. Segera tobat, jangan diulangi, karena nanti usia pensiun akan menunggu Anda. Oke, kita kembali ke materi tadi. Setelah kita menghitung kekayaan bersih, apa yang akan kita lakukan? Oke, langkah selanjutnya kita akan menghitung yang namanya dana pensiun. Silakan siapa yang mau dibantu, mungkin saya tunjuk aja ya. Bu Julia mau, Bu? Saya hitungkan, mungkin bisa di-unmute, Mas. Bentar. Bu Julia, bisa di-unmute ini? Saya akan bantu hitung berapa dana pensiun Ibu. Ya, silakan Bu. Oke, sebentar ya Bu, saya buka materinya terlebih dahulu. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Terima kasih sudah bergabung. Ini kita sedang menghitung dana pensiun. Saya masalahnya sudah tua, sudah mau pensiun. Enggak apa-apa, kita ambil sampel 2, Bu. Satu yang muda, satu yang tua. Sudah mepet ya, sudah mau pensiun. Bu Julius nanya tuh loh Mas Julius, ada pertanyaan juga dari Ibu tuh loh di chat room. Oh Oke. iya. Sebentar. Tulisan sambil dibaca. Materinya sudah kebuka belum ya? Belum. Mas. Belum. Sampai Double klik yang mengklik saya atau oh. Nah, Mas Julius. Belum kebuka. pertanyaannya, oh, oke, nanti saya jawab ya Bu, sebentar ya. Saya akan hitungkan dulu. Ibu boleh kasih angka yang real, boleh juga kalau misalkan malu atau ini boleh pakai kisaran juga nggak apa-apa. Datanya nggak terlalu banyak. Oke, sudah masuk ya materinya? Iya. Oke, nah ini nanti yang akan saya rubah adalah angka yang biru ini. Oke, nah seperti inilah kurang lebih menghitung dana pensiun, ya. Kalau boleh tahu, Ibu usianya berapa sekarang? Sudah lewat banget, sudah 53. Oke, nggak apa-apa, Bu. Nah, rencana pensiun di usia berapa, Bu? 56. 56 ya. Oke, berarti ada jangka waktu 3 tahun ya sebelum pensiun. Kemudian estimasi harapan hidup, Bu Juli. Apa hilang ya Mas ya? Ada. Ini kalau ngitung dana pensiun memang angker, nanti jumlahnya menakutkan soalnya. Bu Julia nggak ada ya? Bu Julia mana nih? Bentar. Iya, hilang. Mungkin putus. Putus ya? Oke, nggak apa-apa. Kita ganti aja nih. Ini ada siapa ya nih? Mbak Sinta ada nggak? Atau siapa? Oke, saya tunjuk. Pak Evan mau Pak, saya hitungkan.
Atau siapa yang mau lah angkat tangan, ya angkat tangan. Siapa yang mau? Ini gratis. Dibanding bayar 10 juta loh. Masalahnya kalau gue yang ngasih udah, Mas Yulis udah tahu merah semua nih raport. Mungkin Mbak Rina. Mbak Rina mau dihitungin? Kalau saya malah mau tahunya tadi yang untuk investasi yang biasa tadi, yang saham, itu berarti isinya nilai pasar ya, karena kan kalau investasi di saham kan itu nggak tahu ya, kalau saya mikir kan itu kadang kita taruh misalnya 100 juta, tapi kan itu nggak terus bertambah, kadang malah untuk kondisi sekarang malah rugi kan, bisa jadi tinggal 50 juta. Iya. Itu berarti nilai pasar ya yang diisi ya Iya. tadi. Jadi kalau ini karena kita ngomonginnya dana pensiun, jadi namanya investasi di saham itu kan ada 2 jenis. Apakah kita mau investasi untuk jangka panjang atau hanya trading? Ya, kalau trading berarti kalau 100 juta terus sahamnya naik jadi 110 juta berarti keuntungannya 10 juta itu. Itu kan trading. Berarti itu kita isinya per akhir, misalnya kita tetapkan. Kita tentukan periodenya. Ya, jadi misalnya 31 Desember, ya sudah kita isi total yang kita investasikan di saham, nilai pasarnya berapa sekarang gitu ya? Betul, betul. Market value. Oh iya. Iya, iya. Apa namanya? Supaya kita tahu bahwa ada peningkatan apa enggak. Kalau turun kan juga itu bisa jadi alarm buat kita. Oh, udah investasi saham besar gitu. Tapi ternyata kok nilainya turun gitu. Kan bisa jadi. Iya. Oke. Oke, saya ambil contoh misalnya Mbak Anggi mau saya hitungkan nggak Mbak Anggi? Mbak Anggi Halo. masih? Iya. Masih di sini. Oh, Ibu masih ya? Ini aku Anggi. Oh, Bu Anggi. Saya itu males pakai kerudung tadi. Oke, nggak apa-apa. Mbak Anggi, ini saya bantu hitungkan dana pensiunnya Mbak Anggi ya. Waduh, ya baiklah. Umur sekarang berapa Mbak Anggi? 17 plus. 33 aja, tulis 33. 33 tahun. Nah, rencana mau pensiun di usia berapa? Pengennya sih 45 ya pensiun dini. Tapi ini aja lah 55 deh. Yang normal-normal baik. Oke. Nah, ada yang namanya harapan hidup. Berapa lama harapan hidupnya? Contoh. Nah, ini dia. Udah standar aja lah 70 kali panjang umur. Kalau nggak nyampe gimana? Oke. Berarti dari data ini ada 22 tahun sebelum pensiun. Kemudian estimasi harapan hidup sejak pensiun di usia 55 itu ada waktu 15 tahun. Gitu. Kemudian perkiraan aja biaya hidup bulanan saat ini berapa? 10 juta lah, udah semua. Itu Bu Julia balik lagi Bu Julia. Ini nggak kurang nih. Saya ini pinter cari gratisan. Kalau ngopi cari gratisan. Oke. Persentase biaya hidup ini maksudnya pada saat nanti kita sudah pensiun, biaya hidupnya ini akan tetap 10 juta atau akan turun. Ya. Tetaplah, kan pensiun biar happy. Asumsinya, mumpung masih lama. Berharap yang terbaik. Kalau 100% nggak apa-apa, tapi jangan nanti jadi 150% gitu ya. Karena banyak juga terjadi, karena apa? Biasanya kalau kerja sibuk ya. Tapi kalau nggak kerja, itu kan bingung di rumah mau ngapain, apalagi kalau nggak ada kegiatan. Oke? Jadi, kemudian inflasinya saya kira-kira aja 10%. Misalkan Mbak Anggi taruh uang di saham, saya kasih target konservatif ya, 20%. Kemudian return investasi setelah pensiun, jadi misalkan nanti setelah usia 55 tahun, misalkan saja kita mau agak
konservatifnya, sudah punya uang di atas 1 miliar, saya taruh di obligasi misalkan. Nah, misalkan return investasinya saya turunin yang tadinya 20% jadi 10%. Nah, terus inflasinya anggapnya 10% juga misalkan aja. Ini kita bisa rubah angka-angkanya. Nanti saya akan share ke teman-teman yang tadi sudah mengisi kuesioner. Kalau yang belum mengisi kuesioner, silahkan diisi, masukkan emailnya ya. Jadi piro kuwi? 14 miliar. Waduh. Nah, jadi kalau Serangan jantung. kaget ya. Ya ini maksudnya apa? Ini maksudnya ketika nanti uang 10 juta itu dengan asumsi inflasinya 10%, itu nanti biaya hidup 10 juta itu bisa jadi 81 juta. Terus bilang, ah nggak mungkin Pak. Ya siapa bilang, ya nggak mungkin. Dulu harga kerupuk zaman Mas Hari SD berapa ya Mas ya? Enggak lah, 25 perak. 25 perak. Sekarang Nggak pernah lihat duit 25 perak. Udah hilang. Ya enggak sih, 500 biar mudah. 500. Nah, itu salah satu contoh inflasi gitu ya. Apa ya? Meskipun uang kita itu tetap secara fisik, tetapi Nilainya jauh. secara nih tiba rupiahnya melemah, nanti tiba-tiba inflasinya double digit atau apa ya, itu bahayanya. Nah, tetapi jangan khawatir. Kenapa? Ini maksudnya ketika saya nanti udah Mbak Anggi pensiun punya uang 14 miliar ini, cukup investasi, cari investasi yang bisa nawarkan 10%, itu Mbak Anggi setiap bulan bisa dapat 81 juta. Itu maksudnya gitu. Jadi nanti pada saat pensiun nggak usah kerja aja. Cukup duitnya ini disimpan untuk menghasilkan 81 juta per bulan. Nah, terus Sorry Yul, mau nanya. Itu ada investasi per bulan sama investasi sekarang gimana ya? Per bulan kan 3,1. Terus investasi sekarang maksudnya gimana? Oke, jadi maksudnya kalau sebentar, saya geser videonya dulu. Nah, artinya kalau sekarang mau berinvestasi apapun itu dengan asumsi target investasinya 20%, itu berarti sekarang mulai nabunglah 3 juta per bulan supaya nanti kekumpul uang 14 miliar. Nah, kalau investasi per tahun itu secara total nih, apa namanya? Kalau investasinya sekarang, jadi kumpulin uang 265 juta sekarang, oke? Misalkan sudah punya uang 265 juta sekarang, dicari investasi yang hasilnya 20%. Oh, investasi sekarang itu lump sum ya? Iya. 250 kamu taruh di mana, nanti kamu ambil 15 tahun lagi, apa pas pensiun gitu ya? Betul. Itu nanti kan bunga berbunga. Nanti saat uang pensiun, itu uangnya sudah siap segitu. Ya, dengan catatan hasil investasinya konsisten 20% per tahun. Gitu. Oke. Ya, jadi itu paling enggak kita tahu berapa uang pensiun kita. Nah, terus selanjutnya apalagi yang perlu kita hitung? Nah, ada yang namanya 4% rule. Sebentar ya. Pak Julius, sorry Pak potong. Yang tadi yang Excel tadi bisa tolong di-share nggak ya buat maksudnya ke email yang kita tadi Google Form? Boleh. Nanti saya akan bagikan lewat Google Drive ya. Kebetulan saya ada dua aplikasi. Satu aplikasinya ini. Nah, ini nanti bisa diisi juga. Di sini ada kalkulator untuk hari tua juga, dana pendidikan. Jadi misalkan punya anak nih, nanti TK-nya biayanya sekarang berapa, kita survei dulu. Kemudian SD-nya berapa,
periodenya berapa lama, terus biaya mendatangnya kita perlu nabung berapa, itu ada juga. Nanti juga ada untuk kalkulator asuransi, ya. Oh, ini nanti file Excel-nya di-share juga ya, Pak? Nanti Excel-nya saya share juga. Enggak, yang ini aplikasi ini, yang kita lihat sekarang ini nanti file mentahnya di-share atau? Bisa. Oh iya, terima kasih Pak. Ya, yang belum masukkan emailnya nanti silahkan dimasukkan di chatting boleh. Oke, nah terus kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi yang langkah pertama tadi hitung kekayaan bersih, yang kedua hitung berapa dana pensiunnya. Terus ada penelitian yang menuliskan 4% rule ya. Nah, itu caranya gini. Berapa biaya bulanannya? Contoh tadi Mbak Anggi 10 juta, terus dikali 12 bulan atau setahun. Berarti kan 120 juta. Oke, setelah ketemu berapa pengeluaran setahun, terus dikali 25. 25 itu hitungnya dari mana? 100% dibagi 4%, nah itu ketemu 25. Nah, ini salah satu rumus yang dikembangkan nih. Ini cara gampang hitung. Jadi 120 juta kalau dikalikan 25, nah itu ketemu dana pensiun yang harus disiapkan kalau pengeluaran kita bulanan 10 juta. Berarti angkanya berapa tuh? Sekitar mungkin 5 miliar kali ya. Gitu. Jadi 4% rule itu cara gampang ngitungnya itu tadi saya ulang. Yang pertama, tentukan berapa pengeluaran bulanan kita, terus dikalikan 12, ya. Setelah dikali 12, dikali lagi 25. Nah, itu akan dapat perkiraan aja 4% rule. Ya. Mau tanya dong. Enggak dong. 20? Iya. Tahu. Aku di 20 dulu. Oh, itu lagi ngobrol ya? Atau nanya mana? Enggak apa dari. Palu itu orang mana, Pak? Palu itu dekat yang Museum Kayu. Itu ya. Oh, suaranya Baron, Mas. Ya, sip. Mungkin bisa di-mute dulu, Mas. Udah. Oke. Mbak Anggi mau Iya, saya mau nanya, ini 4% rule ini kan setahu aku, jadi kalau kita udah nabung, nanti pada saat pensiun itu kita nariknya 4% dari investasi yang kita punya kan, total investasinya. Betul begitu bukan? Itu jadi kalau nanti misalkan anggap dapat angkanya 5 miliar gitu. Kita anggap konservatif taruh di deposito yang 4% hasilnya. Ya. Itu nanti dari hasil itu kita akan hidup bulanan. Gitu. Oke. Jadi tentukan dulu jumlah uang pensiunnya berapa tadi, setelah kali 12 bulan, terus kali 25, terus nanti berarti dari hasilnya. Jadi itu makanya konsep orang pensiun itu kan pengennya kayak si Tom Cruise tadi. Jadi dia nggak perlu capek-capek kerja lagi, tetapi hasil investasinya akan mencukupi ketika nanti dia pensiun. Gitu. Jadi konsepnya biarkan uang bekerja untuk kita. Itu kalau misalkan, loh Pak, saya masih mau kerja ya, monggo silahkan. Tetapi kalau teman-teman ngikutin mengenai saham, itu 2 minggu yang lalu Warren Buffett tuh umurnya sekarang hampir 90 tahun. Bayangkan, dia itu mengelola dana cukup besar di perusahaannya dia namanya Berkshire Hathaway. Dan pada saat rapat umum pemegang saham dia kemarin, itu investornya dia itu meskipun nggak datang ya, kalau dia datang, itu satu stadion itu penuh. Jadi bayangkan orang umur 90 tahun, dia masih bekerja, tapi sebenarnya pekerjaannya dia itu berinvestasi. Jadi dia nggak mengeluarkan tenaga fisik atau apa, karena seharian tuh dia bisa membaca itu sampai 10 jam, membaca laporan keuangan,
terus nanti dia akan taruh uangnya mau diinvestasikan di mana gitu. Jadi konsep bekerjanya itu dia tetap bekerja, tetapi bukan bekerja yang harus datang ke kantor atau harus nyapu, harus ngapain tuh enggak, ya. Jadi bukan berarti kalau udah pensiun terus nggak boleh bekerja, enggak juga. Kan setiap kita passionnya masing-masing. Ya. Nah, ini kurang lebih gambaran ya. Kalau seandainya kita bingung berinvestasi di mana aja, ini ada rata-rata inflasi ya, itu di Indonesia di sekitar tahun 2006 sampai 2017, itu inflasinya sekitar 5,6%. Kalau kita taruh di tabungan itu rata-ratanya sekitar 2%, bahkan lebih rendah ya sekarang, karena suku bunga Bank Indonesia-nya kan udah turun. Deposito 6,9%, emas 6%. Pak, sekarang tapi emasnya lebih tinggi nih, Pak. Ya ini kan karena lagi krisis. Kalau lagi krisis biasanya emasnya naik. Nanti kalau kondisinya stabil, emasnya turun lagi. Terus obligasi negara rata-rata sekitar 8,4%, saham sebesar 11,3%. Ya, jadi PR-nya kita adalah kita mau taruh investasi di mana. Tadi 70% orang yang saya survei katanya mau investasi di saham. Tapi pertanyaannya, kalau salah milih saham, sekarang tuh saham tuh ada 700. Kalau milih saham, bukannya kita dapat 11%, yang ada malah minus 30%. Seperti yang dialami banyak investor di saham sekarang ini. Karena mereka bingung, investasi di saham bank-bank kok malah turun ya, turunnya lebih dari 10% lagi. Gitu. Jadi investasi di saham pun sekarang buat beberapa orang, itu bikin pusing kepala juga, meskipun juga buat beberapa orang, mereka ada yang banyak untung. Nah, kita udah masuk bagian akhir, saya akan kembali mengingatkan, sebenarnya uang itu secara mudah itu cukup diingat 4 ini. Yang pertama earning, yang kedua spending, yang ketiga saving, yang keempat borrowing. Jadi uang itu nggak akan lari-lari dari 4 kotak ini. Earning itu maksudnya apa? Contohnya kalau earning kita lagi turun, sekarang ini misalkan lagi COVID, usahanya lesu, gajinya misalkan ada yang dipotong, dan seterusnya. Terus misalkan aja spendingnya tetap, berarti biasanya kita akan ambil uang dari saving. Uang tabungan kita tarik. Tapi kalau misalkan earningnya turun, spendingnya tetap, savingnya turun, biasanya orang akan lari ke borrowing, pinjam duit, tarik kartu kredit, tarik dana tunai, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan terkait earning? Yang pertama, kita harus punya penghasilan tambahan. Jadi penghasilannya jangan cuma bergantung pada satu aja. Kemudian yang kedua, kita juga usahakan punya banyak networking, karena itu akan mempermudah kita untuk mendapatkan earning tambahan. Oke. Kemudian yang kedua spending, ya. Jadi pengeluaran itu ada 2 macam, yang tetap atau yang variabel. Ya, kalau yang tetap ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Contoh makanan, minuman, ya itu kan tetap gitu ya. Tapi kalau variabel, saya makannya pakai GoFood atau pakai GrabFood gitu, variabel, kadang bisa jajannya lebih banyak dari yang sebenarnya kita harus konsumsi. Nah, kondisi lagi nggak menentu ini, yang variabel ini harus kita jaga supaya nggak melonjak. Terus saving. Kalau kita sudah punya uang untuk diinvestasikan atau ditabung, ya kita harus pastikan uang yang kita simpan itu bisa bekerja untuk kita. Ya, jadi jangan biarkan uangnya itu diem aja. Terus selanjutnya berkaitan dengan saving, kita juga harus punya yang namanya perlindungan atau asuransi. Ya, jadi banyak sekali orang yang sudah melakukan peningkatan earning, terus pengendalian spending. Tetapi saat misalkan bukan dia, tetapi pasangannya yang sakit, anaknya yang sakit, orang tuanya yang sakit, uangnya habis untuk membiayai pengobatan. Nah, itu makanya kenapa perlu yang namanya perlindungan atau proteksi.
supaya uang yang udah kita kumpulkan, udah kita simpen selama ini nggak hilang begitu saja. Terus ada kalanya kita perlu borrowing, pinjam uang. Nah, kalau pinjam uang apa yang harus diperhatikan? Kita harus perhatikan berapa bunganya, kemudian jangka waktunya berapa lama. Ya, dari situ kita akan tahu apakah hutang kita itu aktif atau produktif. Ya, ini sebagai gambaran aja, bisa dipakai bisa enggak ya. Ini ambil contoh aja, kalau misalkan kebutuhan pensiunnya 10 tahun. 10 tahun tuh misalkan, usia pensiun 55, terus saya amit-amit meninggalnya di usia 65 gitu ya. Berarti kebutuhan pensiunnya untuk 10 tahun. Kalau misalkan kebutuhan hidup bulanannya 2, ini saya ambil sumbernya dari Pak Rudianto ya. Dia melakukan penelitian. Itu kalau kebutuhan hidup per bulan 10 juta, itu minimal, ini minimal ya. Kalau lebih banyak ya lebih bagus. Itu dia harus punya 1,2 juta. Tapi kalau 15 tahun ya 1,9 juta. Ini minimal. Kalau lebih banyak ya lebih bagus. Nah, ini ada di kalkulator investasi juga ya. Ini contoh aja. Kalau kita lihat dana pensiun angkanya besar-besar dan menakutkan, ya nggak usah khawatir. Kenapa? Karena buat di sini yang masih milenial, yang masih usianya 20, 30-an tahun, justru ini sekarang waktunya untuk tobat tadi. Karena dengan investasi sedini mungkin, itu uang yang nanti yang perlu kita investasikan itu nggak terlalu besar. Dibandingkan nanti usia 50 tahun, baru kita sadar untuk investasi. Ya, jadi kalau asumsinya kita mau mengejar dana investasi 11,5 miliar, gimana caranya? Mulai dari sekarang kita investasi kurang lebih 500.000 per bulan secara rutin. Ya, selama 30 tahun. Jadi ini usianya anggap aja 25 tahun ya. Nah, nanti asumsi investasinya ini menghasilkan 20%, nanti pada saat usia 55 itu akan dapat 11,5 M. Jadi kalau dengan melihat angka ini, kita nggak akan terlalu takut karena buat kita mungkin 500.000 ya nggak terlalu besar gitu. Kalau kita ngelihat angka 11 M kan besar, tapi kalau 500.000 ya per bulan, tapi rutin. Nah itu kan berarti nanti selama 30 tahun. Pak, kalau sekarang usia saya udah 45 tahun gimana? Ya berarti 10 tahun, nanti bisa dihitung pakai kalkulator. Nanti di kalkulator Excel yang saya akan bagikan itu ada juga di situ. Kalau saya usianya sekarang berapa, pengen uangnya saya dapat berapa, itu saya butuh investasinya berapa. Itu ada kalkulatornya. Oke. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sebagai kesimpulan, yang paling penting ya, mungkin bisa dicatat. Yang pertama, kita harus hitung dulu kebutuhan pensiunnya. Kemudian yang kedua, kita harus hitung juga berapa jumlah aset kita secara tahunan ya. Jadi harus diupdate terus. Contoh, tadi saya udah kasih contoh berapa aset kita, kemudian berapa hutang kita. Supaya kita tahu kemampuan kita pada saat nanti kita pensiun, aset kita ini bisa mencukupi untuk menutup pengeluaran kita nggak sih? Terus yang ketiga, kita harus perhatikan juga supaya uang kita tumbuh di atas inflasi, ya kita harus mulai sekarang harus investasi secara rutin. Ya, belajar dari Warren Buffett. Warren Buffett itu usianya hampir 90 tahun tadi yang saya bilang. Dia itu mulai kaya justru pada saat dia sudah memasuki usia di atas 50 tahun. Kekayaannya itu bisa naik cepat. Jadi bayangkan ya, biasanya orang itu makin tua kan penghasilannya kan mulai pelan-pelan turun nih. Tetapi yang aneh sama Warren Buffett, itu hasil investasinya di atas usia dia 50 tahun itu makin naik. Nah, kita harus tiru model-model seperti ini supaya kita bisa menikmati pensiun kita dengan tadi jalan-jalan ke luar negeri dan seterusnya. Kemudian
Saya ingatkan kembali, yang belum punya dana darurat, siapkan dana darurat minimal 6 kali. Yang udah berkeluarga 12 kali. Kemudian 12 kali pengeluaran bulanan. Jadi kalau pengeluaran bulanan saya 5 juta, kalau saya masih single berarti 5 kali 6. Minimal 30 juta saya harus punya dulu. Usahakan dana darurat ini dipisah sama dana pensiun. Jadi jangan dicampur jadi satu. Karena nanti akan mengganggu. Kalau dana darurat ini kan butuhnya mendesak. Kalau saya udah nyiapin untuk pensiun, terus tiba-tiba dipakai untuk dana darurat, ya nanti nggak akan kumpul-kumpul tadi uang 11 miliar, 12 miliar, dan seterusnya. Terus, milikilah asuransi, ya minimal kesehatan atau jiwa. Nah, kalau jiwa, ambil yang asuransi jiwa yang murni, karena itu murah. Contoh, saya sendiri, saya ambil asuransi jiwa yang murni, term. Jadi kalau term life itu, kalau amit-amit saya nggak meninggal, berarti uang saya hangus gitu aja sih. Terus bayarnya tahunan. Saya itu setahun cukup bayar 2,5 juta per tahun ya. Itu uang pertanggungan saya itu 1 miliar. Jadi kalau amit-amit ada apa-apa terhadap saya sebagai pencari nafkah, itu istri dan anak saya kan dibayarin 1 miliar dari asuransi. Itu fungsi asuransi jiwa. Sekarang asuransi banyak yang pakai embel-embel ya, investasi dan lain-lain. Tapi saya ambil yang murni. Jadi ambil asuransi kesehatan apapun juga sama asuransi jiwa. Minimal 10 kali pendapatan bulanan ya. Jadi kalau misalnya pendapatannya saya 10 juta ya minimal saya punya uang pertanggungan itu 100 juta gitu. Itu rumusnya. Tapi kalau penghasilan saya itu maksudnya supaya keluarga kita itu bisa bertahan minimal 10 bulan ke depan. Dalam waktu 10 bulan kan bisa mungkin cari kerja atau cari bisnis atau apapun juga. Ya, kemudian usahakan tadi kekayaan bersih itu harus positif terus. Jangan sampai negatif. Dan negatif berarti itu alarm alami untuk mengatakan bahwa keuangan kita perlu dievaluasi. Ya mungkin itu Mas Heri, nggak terasa ini sudah hampir 1,5 jam, sorry terlalu lama. Tapi semoga bermanfaat. Nanti saya mungkin malam ya, saya akan bagikan tadi apa namanya kalkulator perencanaan, silahkan dipakai. Itu bukan cuma untuk ngitung dana pensiun aja, tetapi juga untuk ngitung biaya pendidikan, asuransi dan lain-lain. Oh ya, itu Silakan kalau ada pertanyaan dari Bu Julia di chat. Mungkin bisa ditanggapi. Ya, saya sudah berumur. Terus terang saya tidak pernah mengalokasikan sendiri dana untuk pensiun. Ya, jadi cuman ikut sih, ada DPLK gitu, tapi kecil, hanya 500.000 lah. Cuman zaman dulu itu kan tidak kecil menurut saya ya. Lama-lama kan jadi mengecil dengan sendirinya ya. Nah, cuman saya nggak tahu saldonya berapa. Itu di dana pensiun apa ya? Indo Life kayak Indo Surya. Indo apa ya? Saya kok lupa yang dulu sama BCA itu Indo apa ya? Indo Life. Surya, Bu. Sanes, bukan? Nah, ya itu tapi nggak. Nah, lalu saya dulu pernah ada, kebetulan saya dari ex Bank Tiara, dulu ada yayasan dana pensiun gitu ya. Lalu itu dipindahkan ke BNI. Nah, cuman pernah saya cairkan ketika saya di PHK, kemudian saya menyesal juga kenapa saya cairkan gitu. Padahal waktu itu saya nggak butuh, saya hanya ikut-ikutan aja. Ya. Jadi maksud saya tadi rumusnya Mas tadi itu harusnya benar-benar dialokasikan untuk dana pensiun ya Mas? Iya itu betul, yang murni untuk pensiunnya Bu, jadi nggak dicampur-campurin ya. Karena kan kita tadi goal-nya itu adalah pada saat kita pensiun, uangnya yang bekerja untuk kita. Nah, waktu itu memang saya cairkan, tapi kemudian saya belikan properti. Oke. Sebenarnya saya nggak terlalu menyesal sih sebenarnya. Nyesel karena teman saya nggak mencairkan, pengembangannya cukup besar. Tetapi di properti saya nggak menyesal juga karena
7 tahun kemudian properti itu saya jual, itu sudah punya kenaikan yang menurut saya, Signifikan. wow ya, heeh. Ya. Jadi, tapi akhirnya kan saya cairkan. Nah, lalu, tapi saya belikan properti lagi. Iya. Saya memang sekarang ini, seperti di pertanyaan saya sudah lewat ya, saya nggak punya nih fresh money atau benar-benar yang untuk nanti saya pensiun, atau saya nggak punya saham, nggak punya deposito, nggak punya yang benar-benar nanti bisa menghasilkan uang untuk pensiun, itu saya nggak punya. Cuman yang tadi saya ceritakan tadi, saya cairkan untuk beli properti itu akhirnya kan saya ada tanah, ada rumah, ada apartemen yang bisa menghasilkan selama ini. Kalau tanah kecil sekali ya menghasilkannya saya, karena itu kebun ya untuk tebu aja itu, untuk orang-orang, untuk memberikan pekerjaan sama orang-orang di yang menghasilkan apartemen kontrakan, itu menghasilkan juga, cuman kan udah jadi pendapatan juga di sekarang, saya nggak saving juga. Nah, keterlambatan saya ini gimana nih dengan 3 tahun ke depan saya akan pensiun? Apakah saya akan menghitungnya itu sebagai total aset tadi sama dengan tadi dana pensiun tadi, atau gimana? Oke, jadi kuncinya yang pertama kan Ibu sudah tahu nih berapa secara rutin pengeluaran bulanan Ibu, ya kan? Nah, terus nanti kita buat asumsi life expectancy atau harapan hidup itu berapa lama. Misalkan ya kita berdoa semoga kita semuanya sehat, dikasih umur yang panjang ya. Tetapi memang umur panjang itu juga ternyata menjadi beban juga. Biaya hidupnya ini kan nggak berhenti gitu ya. Sampai ada istilah katanya pensiun itu merupakan waktu break yang lama. Jadi kalau orang kerja terus cuti itu kan balik lagi gitu ya. Tapi kalau pensiun itu kan nggak balik lagi. Rasanya tuh lama banget ya. Cuma nunggu apa sih sampai nunggu meninggal aja gitu. Nah, jadi yang pertama kalau Ibu sudah tahu berapa pengeluarannya, terus Ibu juga lihat tadi. Ibu kan berarti sudah menghitung nih. Nggak apa-apa Bu, meskipun Ibu belum menyiapkan dana pensiun secara khusus. Tetapi yang perlu kita apresiasi adalah Ibu sudah memiliki aset yang bisa menghasilkan pendapatan bulanan untuk Ibu. Jadi meskipun misalkan hari ini Ibu nggak bekerja, artinya kan Ibu masih dapat penghasilan kan? Iya kan? Tapi ya, tetapi kan pertanyaannya apakah penghasilannya itu cukup untuk mengcover biaya bulan saat ini gitu? Nggak cukup. Misalkan Ibu sudah nggak tinggal sama anak, ya mungkin tinggal mikirin Ibu sama pasangan gitu. Tapi kalau masih sama anak kan berarti harus mikirin anaknya juga. Atau mungkin ada cucunya. Nah, terus selanjutnya, nanti kalau sudah tahu, kita buat simulasi, Bu. Kita buat coret-coret. Oke, ini ke depannya properti kan kalau tadi kita ngitung kekayaan bersih, itu kan ada namanya aset lancar dan tidak lancar. Berarti sekarang ini kondisinya Ibu aset tidak lancarnya kan besar. Nah, berarti Ibu menggantungkan pada pendapatan sewa tadi, entah sewa rumah atau apartemen. Nah, sekarang yang perlu dipastikan, kalau misalkan waktunya tinggal 3 tahun, ya kan berarti sudah pendek. Artinya kalau kita ngitung pakai kalkulator, berarti dana pensiun yang harus dikeluarkan itu pasti angkanya besar sekali. Karena waktunya sangat pendek. Jadi yang membedakan kalau ngitung dana pensiun, kalau usianya masih 20 tahun, 25 tahun, itu nanti per bulan itu investasinya nggak usah besar-besar. Tetapi kalau usianya udah pendek mendekati usia pensiun, nanti dana yang harus diinvestasikan harus gede. Gitu. Jadi ada beberapa option, Bu. Option yang pertama, Ibu bisa melanjutkan dengan kondisi sekarang. Ya. Artinya menyewakan tadi properti dan lain-lain dengan harapan nanti pada saat Ibu pensiun dapat uang pensiun lagi. Nanti dari situ, Ibu bisa maksimalkan lagi, entah mungkin beli properti lagi dari hasil uang pensiun itu, tapi nggak usah semuanya, sebagian aja, misalkan 50%-nya. Oke, supaya misalkan
Kalau sekarang sudah bisa mengcover semuanya, ini untuk jaga-jaga kalau inflasi naik. Atau kalau Ibu misalkan sudah siap dengan investasi yang lainnya, kan Ibu sudah tahu nih, oh kalau saya nyewain properti seperti rumah atau apartemen, itu hasil, contoh misalkan saya beli apartemen 1 miliar, Bu. Terus penghasilan sewa saya itu 50 juta per tahun. Ya, kan berarti 5% per bulan per tahun itu hasil investasi saya. Nah, jadi kurang lebih gitu. Tapi kalau Ibu mau lebih, wah, tapi kok properti lesu ya, sekarang orang disuruh semuanya di rumah misalkan. Terus yang nyewa properti pada pulang kampung. Mungkin saya cari yang lain, misalkan masuk ke obligasi. Obligasi kan bisa dapat 7%, Bu. Contoh beli yang namanya ORI, atau beli yang namanya SBR kemarin, atau kalau misalkan suka produk syariah bisa beli sukuk retail, itu minimal 5 juta juga, dan itu lebih liquid, Bu. Jadi kalau misalkan anggap aja Ibu suatu saat umurnya 60, terus butuh uang, mau mencairkan, kan nggak susah. Tapi kalau kita punya rumah, kita minta tolong marketing jualin, kita minta tolong untuk belum lagi keluar properti itu kan permasalahannya kita perlu biaya untuk merawat juga kan, Bu. Yeah. Nah, itu perlu diperhatikan. Tapi kalau kita taruh di kayak obligasi pemerintah, resikonya apa? Ada nggak resiko? Ya ada, kalau kita tarik sebelum waktunya, terus misalkan harga obligasinya lagi turun. Tapi kalau kita tunggu sampai misalkan obligasi 3 tahun bisa kok, Bu. Yang obligasi retail itu cukup 3 tahun. Terus ada biayanya nggak? Nggak ada biaya. Nggak ada biaya maintenance kayak properti. Tapi kita bisa dapat sekitar 7% gitu per tahun. Pajaknya sekitar 20% gitu ya. Mungkin itu, Bu. Semoga bisa menjawab. Pak, maaf. Kalau trading itu masuk investasi apa bukan? Trading apa, Bu? Kan sekarang lagi musim tuh tawaran trading itu. Tapi harus tahu dulu tradingnya trading apa nih? Oh, trading apa yang di apa kayak forex. Jadi gini, kebanyakan dari kita ini latah ya masyarakat Indonesia. Sekitar 10 tahun yang lalu ketika saya pulang kampung, saya ketemu tetangga saya. Terus saya ditanya, Mas masih kerja di Bursa Efek Indonesia? Terus saya bilang, oh saya nggak kerja di Bursa Efek Indonesia, saya kerja di sekuritas. Cuman ada hubungannya dengan Bursa Efek. Terus dia tiba-tiba dia mengeluarkan unek-uneknya. Dia bilang, tahu nggak, saya itu rugi sampai puluhan juta kemarin tuh saya invest. Loh, investnya di mana? Dia pikir kalau invest itu semuanya di Bursa Efek, padahal belum tentu. Itu loh, saya disuruh beli mata uang yen, disuruh beli mata uang pound sterling dan seterusnya. Terus saya bilang, Bu, kalau itu forex. Forex itu kalau Ibu beli, Ibu tuh nggak pegang wujudnya. Artinya kalau kita beli dolar di apa namanya money changer, itu kan kita dapat tuh fisiknya. Terus kalau kita beli saham, meskipun kita nggak dapat wujudnya, tetapi nama Ibu itu tercatat sebagai pemegang saham. Contoh Bank BCA gitu ya, saya beli 1 lot. Itu Ibu kalau Bank BCA untung, meskipun bukan karyawan, Ibu dapat dividen namanya. Tetapi kalau misalkan tadi saya beli pound sterling, saya beli yen, itu saya nggak pernah dapat. Jadi kalau tiba-tiba ada apa-apa, itu uangnya bisa habis, Bu. Nah, jadi sekarang harus hati-hati. Meskipun kita sudah punya kemampuan untuk investasi, kita harus pastikan investasinya itu bukan bodong. Nah, cara ngeceknya gimana? Dicek aja. Usahakan kalau untuk pemula ya jangan masuk forex. Karena forex itu, Ibu uangnya habis semalam itu bisa, Bu. Jadi lagi ditinggal tidur, besok saldonya 0 gitu, itu bisa. Saya pernah tes kok. Saya taruh uang 1 juta, saya ngasal aja beli atau jualnya tuh saya ngasal. Saham, saya beli
saham yang paling bagus misalkan apa? Oh, Bank BCA gitu ya. Saya beli gitu. Terus tiba-tiba sekarang ini dia turun nih. Dia mungkin sudah turun sekitar 15% dari titik tertingginya. Tetapi saya masih tetap dapat untung, Bu. Kemarin 3 hari yang lalu Bank BCA itu barusan membagikan keuntungannya. Itu saya dapat minimal 3-4%. Jadi itu kayak saya nyewain properti kita, tapi ini ditaruh di saham gitu. Jadi harus dipastikan dulu ya Bu, investasinya benar-benar di tempat yang bukan high risk. Jadi kalau trading itu tidak disarankan ya, tidak ada di dalam kamus teori ini. Investasi, bukan investasi. Tetapi pastikan yang ditradingkan itu barangnya itu memang barang yang bagus. Contoh, kalau trading Bank BCA, terus saham Unilever, Ibu kan pasti pakai produk Unilever ya. Ibu mandi pakai sabunnya Unilever, gosok gigi pakai ininya Unilever, atau mungkin nanti buka puasa makan Indomie, itu kan perusahaannya bagus. Kalau trading perusahaan-perusahaan yang bagus, nggak masalah. Tetapi kalau trading di sesuatu yang kita nggak tahu, contoh, misalnya Ibu trading perusahaan batu bara, wah beli produknya aja nggak pernah, pakai produknya nggak pernah. Jadi pastikan kita trading di perusahaan yang kita pakai produknya sendiri. Seperti itu. Contoh, oh ini kita internetan, Zoom meeting, saya pakai Indosat, ya saya beli sahamnya Indosat nggak apa-apa. Kecuali tiba-tiba Indosat bangkrut, terus saya nggak bisa pakai sinyal Indosat, nah itu berarti harus hati-hati. Simpelnya gitu aja sih kalau mau trading, Bu. Iya, oke, terima kasih. Ya. Tadi nambahin Mas Evan ya, salah satu kalau keuntungan kita berinvestasi saham itu adalah sebenarnya kita bisa trading, tapi juga bisa menikmati dari dividen. Saya kebetulan punya klien juga, dia usianya udah 60 tahun, Mas. Dia itu nggak perlu capek-capek ngeliatin harga saham. Kenapa? Dia punya saham di salah satu emiten itu, nilainya cukup besar. Dia sudah investasi di situ sekitar 2 miliar. Dan kebetulan perusahaan ini itu rajin bagi dividen sekitar 5-7% per tahun. Artinya dari uang 2 miliar itu, dia itu selalu dapat pendapatan per tahun, itu minimal ya sekitar berapa? 140 jutaan. Ya, jadi ini sudah kayak kita beli apartemen terus disewain aja. Nah, ini kalau misalkan kita mau memakai konsep dividen play ya, atau kita mengharapkan pendapatan dividen itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Gitu. Kalau dalam kondisi seperti sekarang ini kan perbankan kan juga kesulitan kan Pak. Maksudnya dia sendiri pun untuk kondisi sekarang ini yang harus restrukturisasi hutang, itu kan dia berat juga kan untuk mendapatkan laba kan, bisa jadi ya amit-amit sih tahun depan dia nggak bagi dividen gitu. Yeah. Nah itu kan berpengaruh juga kan dengan investasi. Terus terang saya juga investasi sih di saham di BRI, dan saya dapat dividen juga awal-awal tahun ya, BRI itu bagi sekitar 10% kan. Ya, tapi kan dengan kondisi seperti sekarang ini kan, wah mau terus saya mikirnya kan ya dengan harapan setelah corona ini kan bakal membaik kan, apalagi untuk BRI kan bank plat merah. Jadi otomatis sebisa mungkin pemerintah itu kalau misalnya BRI ada kesulitan pun dia pasti akan bail out gitu. Nah, saya harapannya sih dia bisa membaik ya, tapi kalau untuk sekarang sih ya mungkin mengharapkan dividen ya semoga aja bisa bagi ini dalam tahun depan ini. Ya, jadi kan gini, saya kebetulan punya BRI, saya sudah beli sejak 7 tahun yang lalu. Saya beli tiap bulan, Mas, pakai auto debit. Nah, jadi kan investasi di saham itu ada 2 macam. Apakah kita mau beli lump sum? Jadi misalnya Ibu Julia tadi punya uang 1 miliar langsung dibelikan sekaligus 1 miliar. Atau bisa yang belinya bertahap, bulanan gitu misalkan. Nah, terus tujuannya untuk apa? Oh, untuk dana pendidikan anak saya kuliah, atau untuk uang pensiun kita. Berarti kalau sebelum waktunya itu, ya sebenarnya nggak usah lihat fluktuasi harga. Karena
tadi pasar modal baru 15 tahun, tetapi saya pernah melihat harga saham Bank BRI itu tahun 2008 itu jatuh dari Rp3.000 ke 1.500. Ya, pada saat itu saya punya juga, terus saya gemeteran juga. Tetapi ini bedanya perusahaan bagus sama nggak bagus. Perusahaan bagus itu pada saat ekonominya pulih, dia ikut pulih harga sahamnya. Bank BRI dari 1.500 naik terus dalam waktu sekitar 4 tahun, dia bisa sampai 12.000. Bayangkan, dari 3.000 turun ke 1.500, terus dia naik sampai 12.000, terus sampai akhirnya stock split sekarang. Tetapi kalau sahamnya nggak bagus, saham Bakri, Bank Bumi Resources itu, harga sahamnya dari 8.000 turun ke 1.000, sempat naik ke 2.000. Sekarang nggak pernah balik lagi di atas 8.000. Malah turun terus sampai Rp50. Nah, itu yang membedakan. Jadi, namanya investasi ya pasti ada turunnya, tapi tinggal kembali lagi, kalau kita memang lebih nyamannya, wah, saya kok nggak nyaman kalau lihat BRI turun 50% gitu. Nah, itu kita harus pertimbangkan apakah kita tetap di saham ini atau kita perlu switching. Atau misalkan kita melihat kalau switching, sekarang switching apa ya? Oh, misalkan namanya saham itu ada rotasinya. Jadi kalau 3-4 tahun terakhir itu perbankan yang jadi juaranya ya. Sekarang ini masanya tuh kembali ke consumer. Ya. Kalau kita lihat sekarang kalau COVID itu kan banyak orang yang punya hutang susah bayar. Itu kan berarti berdampak ke bank. Tetapi kalau kita lihat, main aja ke Superindo, ke Indomaret atau kemana, orang tuh tetap beli kebutuhan bulanan. Itu artinya, meskipun kondisi ini susah, tetapi consumer itu tetap kuat. Unilever itu makanya harga sahamnya naik dari 5.000-an, sekarang udah 8.000 dalam waktu kurang dari 2 bulan. Jadi sahamnya turun, tetapi naik lagi. Itu karena itu tadi consumer ternyata kuat. Terus ada beberapa saham lagi yang juga mengalami kenaikan cukup ini. Jadi kembali lagi Mas Evan, itu nanti kita bisa belajar di sesi lain ya untuk trading. Kalau misalkan memang ingin memanfaatkan momentum. Tapi kalau misalkan ini investasinya secara rutin, sebenarnya justru pada saat harga murah ini ya kita harus tetap beli sih secara konsisten. Yang saya ingin tanyakan Pak Bapak kan akumulasi BBRI kan udah sekian lama kan? Saya beli misalkan bulan ini, Ya. bulan depan saya beli lagi. Jadi kenapa kok saya beli? Karena pertama, misalkan saya gajian tanggal 25. Jadi tanggal 26 itu saya set sistem itu akan membelikan saham ini sebesar berapa lot gitu. Misalkan saya tentukan saya mau beli 5 juta. Ya udah setiap bulan tuh kumpul 5 juta terus. Nah, kan ini udah tahun yang ke-7 atau ke-8 saya nggak ingat. Itu saya kan udah dapat tuh penghasilan yang kemarin-kemarin. Ada yang capital gain, ada yang dividen juga. Nah, kalau tiba-tiba 1 tahun ini turun, ya sebenarnya nggak masalah. Tinggal itu tadi, keuntungannya yang tadi di BRI dari dividen itu apakah kita mau cemplungin lagi. Kalau saya pakai prinsip gini biasanya. Misalkan saya investasi 100 juta di saham Bank BRI. Terus saya selama 5 tahun saya udah untung dari 100 juta jadi 140 juta misalkan aja. Nah, pada saat kondisinya nggak menentu, 100 jutanya saya tarik. Karena sekarang kan ada orang bilang, sekarang ini masanya cash is the king gitu ya. Nah, 40 jutanya uang keuntungannya itu saya nggak tarik. Kenapa? Karena kalau tiba-tiba ini Bank BRI-nya turun, ini sebenarnya yang tergerus itu keuntungan saya, bukan modal saya. Nah, tapi kembali lagi ya, ini kan profil resiko setiap orang beda-beda. Tapi ada banyak cara, kita pernah simulasi juga kalau seandainya kita average down, itu caranya bagaimana juga. Gitu. Tapi Bapak dalam prakteknya keluar masuk juga, Pak. Maksudnya Bapak juga tarik juga modalnya, sisakan keuntungannya gitu. Jadi saya ada 2 rekening. Sebenarnya saya punya 4 rekening di sekuritas yang berbeda ya.
Yang iya. pertama untuk investasi itu untuk anak saya. Jadi saya udah alokasikan. Yang untuk invest itu saya memang sengaja nggak utak-atik. Ya. Jadi kalau ada uang ya saya cemplungin. Yang penting rutin. Karena nanti kan saya dapat harga average ya. Terus ada yang untuk trading juga. Untuk trading ini untuk nambahin uang pemasukan bulanan saya selain dari gaji. Kayak gitu. Jadi kalau yang buat investasi saya nggak utak-atik. Syukur-syukur jangan dilihat nih harganya sekarang berapa dan seterusnya. Tapi kalau yang untuk trading ya bisa. Soalnya kalau menurut pemikiran saya ya kayak di saham itu kalau buat investasi itu kayaknya kalau menurut saya pribadi ya itu kayak kurang bagus sih karena sebelum corona itu saya sempat lihat BRI, saya tarik mundur 5 tahun ke belakang, itu kalau seumpama saya nggak lepas, terus masuk lagi, lepas, masuk lagi, itu tuh gainnya tuh sedikit banget dengan harga ketika saya cek waktu itu ya. Saya kan tarik mundur ke belakang tuh chartnya. Nah, itu ternyata selisihnya tuh cuma, loh, sedikit banget. Beda kalau misalnya dalam perjalanan selama 5 tahun ini saya keluar masuk terus. Nah, itu gain-nya kan memang, wah mantap sih kalau untuk BBRI itu. Iya, jadi bisa jadi dua. Dalam trading kan tidak selalu untung. Ada kalanya pasti cut loss juga ya. Ya, Terus yang kedua, kalau pakainya lamsam, kalau beli dan simpan atau istilahnya kalau di saham itu ada buy and hold, itu memang merugikan. Contohnya kalau kita investasi di saham Astra, itu sudah kembali ke 5 tahun yang sebelumnya. Kalau kita beli pada saat itu sudah kembali BEP malah bisa rugi. Tetapi kalau kita belinya secara dollar cost averaging atau belinya ya udah dikit-dikit tetapi rutin. Nah, itu kita akan dapat harga average. Nah, memang ada kalanya, bahkan kalau Mas Evan tahu namanya Lo Keng Hong ya. Lo Keng Hong itu salah satu investor sukses. Dia itu pernah investasi sahamnya itu turun 70%. Tetapi justru dari saham itu yang membuat dia menjadi kaya pada saat tahun 98. Itu makanya dibilang pada saat krisis itu banyak orang-orang kaya yang lahir baru. Maksudnya ya. apa? Dari masa krisis itu makanya dibilang cash is the king. Kalau ada so far sih Bank BRI ya memang dia itu turun lebih ke faktor selama ini kan yang punya Bank BRI itu rata-rata mayoritas investor asing ya, selain pemerintah ya. Nah, itu asing tuh sekarang lagi ngurangin besar-besaran saham perbankan. Itu makanya dia turun terus. Gitu. Bahkan jangankan di Indonesia, Warren Buffett itu kemarin barusan mengumumkan dia itu habis menjual salah satu saham bank besar di Amerika. Ya, habis jual maskapai kan dia. Iya, dan juga barusan jual saham bank juga. Baru aja itu. Baru saja. Jadi saya nggak tahu view-nya gimana, cuman ya memang kalau seandainya misalkan aja saya punya posisi nyangkut saham Bank BRI, ya saya lihat lagi kalau harga average saya udah terlalu tinggi, saya mulai masuk sekarang, tetapi masuknya jangan sekaligus, Mas. Saya hitung-hitung ya BRI itu kalau turun 1.500 saya tutup mata sih beli sih. Gitu. Iya. Tapi harus confirm pembalikan arah dulu kan. Kalau ngikutin arus ya habis lagi. Iya, iya. Harus confirm dulu kalau dia balik arah. Ya, kayaknya Mas Evan lebih cocok trading nih. Kalau misalkan fundamental biasanya sebenarnya cukup lihat ini perusahaannya tuh wajarnya tuh dinilai berapa. Kayak misalnya Bu Julia punya properti gitu ya. Kan Ibu nilai, oh luas propertinya sekian. Terus harga marketnya sekarang sekian. Jadi Ibu sudah tahu kapan harga murah sama harga mahal. Nah, kalau seandainya harganya belum naik, ya udah ditunggu aja sih. Sebenarnya kalau pasti itu, naik. Ya. Makanya saya tidak menyesal. Dulu maksud saya mencairkan dana pensiun BNI itu untuk properti, saya tidak nyesel. Iya. Nah, Ibu sudah berapa lama, Bu, simpan propertinya? Ya udah lama juga, 2007 ya. Oh, oke.
Iya. Oke, Mas Julius, ini kayaknya udah kepanjangan. Takutnya Hampir 2 jam ya hari ini, seru nih pembahasannya. Iya, terima kasih, bagus sekali. Ya, sama-sama. Oke, mau ngingetin aja, ini di chatroom masih ada linknya. Kalau yang belum nulis email segala macam, tolong ditulis supaya Mas Julius bisa share yang tadi hitungannya. Terus kalau sampai coba aja di follow IG-nya Garis atau IG-nya Mas Julius atau FB-nya Garis. Nanti kalau punya apa yang mau ditanya sebagai topik segala macam, monggo disarankan kepada kami. Nanti kita coba atur waktunya Mas Julius. Ini kapan bisa diambilin waktunya supaya bisa nge-share lagi sama kita semuanya di sini, sama topik-topiknya apa. Sekali lagi, Bapak, Ibu, Mas, Mbak semuanya, terima kasih banyak. Mas Julius, terima kasih banyak. Mohon maaf. Mungkin mau foto dulu, Mas Heri. Oke, boleh. Tolong semua videonya di-on dulu semua. On dulu semua, biar kita bisa foto. Sebentar, masih. Ayo, ini baru. Ada yang lagi nyopir. Okay. Kita fotonya V ya. V ini bisa diartikan victory, bisa juga V-shape. V-shape itu kalau ekonomi itu turun, harapannya naik gitu. Kalau L itu kan lama, habis turun dia mendatar. Tapi kalau V berharap ekonomi itu cepat pulih gitu. Amin. Oke, semua ya. Siap. 1, 2. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Oke, bye-bye. Sama-sama. Terima kasih, Mas Julius. Terima kasih semua.